Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4511-4520. Bab 4511, itu akan membuatmu meragukan hidupmu. Han Sanqian tampak malu saat melihat Taoti of Evil berhenti makan karena kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah pecinta kuliner terbesar di dunia, dan bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada memasak. Tapi bahkan dia, hei, Han Sanqian dengan cepat tersenyum canggung. Makan, kamu makan. Di bawah desakan, antusias, Han Sanqian lagi, Taoti of Evil akhirnya dengan enggan memilih untuk terus makan. Melihat Ezi Taoti mulai lagi, kali ini Han Sanqian menyentuh tangannya dan melanjutkan, seperti ini. Saya mungkin ingin Anda tampil sebentar lagi. Kamu juga tahu kalau kamu rakus akan kejahatan, jadi menilai dari nilaimu, begitu kamu tampil, pasukan musuh pasti akan datang untuk menonton, jadi pelahap kejahatan belum dimakan lagi. Bukankah kamu hanya memintaku menjadi umpan meriam di sini untuk menarik daya tembak? Apa yang kamu katakan sangat segar dan halus, dan kamu sangat berbakat. Hei, penyelamatan orang sangat penting, saudaraku Taoti. Tentu saja, kamu adalah saudaraku, dan aku sebenarnya sangat menghargai pendapatmu. Maksudku, jika kamu tidak mau, itu tidak masalah. Dengan kata lain, si penindas yang rakus tidak bisa berbicara. Jika ia benar-benar dapat berbicara, saya khawatir hal pertama yang akan dikatakannya adalah, bagaimana jika, di mulut Anda tidak mungkin ada sama sekali. Selain menyetujui, apalagi yang bisa saya lakukan? Memikirkan hal ini, Taoti of Evil mengangguk dengan depresi. Jika kamu ingin menggunakanku sebagai umpan meriam, kamu hanya perlu mengatakan tidak. Bergantung pada, haha, oke, kataku, Taoti kecilku pasti pria paling tampan di dunia, tidak ada yang lain. Makan lebih banyak. Hanya ketika kamu kenyang barulah kamu memiliki kekuatan untuk bekerja. Di bawah perhatian Han Sanqian, Taoti of Evil makan dengan gila-gilaan. Tidak lama kemudian, tumpukan emas itu hampir hancur seluruhnya oleh Taoti of Evil. Taoti of Evil juga mulai pulih dengan cepat dari cedera seriusnya. Layak menjadi binatang buas purba, setelah makan sedikit, kekuatan bertarungnya pulih lebih kuat dari penipu ini sendiri. Han Sanqian bahkan berpikir jika suatu saat terjadi pertempuran yang sangat sengit, dia akan langsung menyiapkan beberapa gerobak makanan untuk pelahap kejahatan. Bukankah orang ini akan memakan semua orang di sana? Lagi pula, bahkan aku, dengan restu dari Taiksu, baru saja kembali untuk kedua kalinya, tapi untuk orang ini, dia terus makan dan kekuatan tempurnya selalu online, jadi secara teori, selama ada cukup makanan, dia tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, tapi setidaknya siapapun orang harus mempertimbangkan berat badannya saat melawannya, bukan? Ya, Han Sanqian harus melakukan hal yang sama saat dia melawan dirinya sendiri. Sial, untung kamu satu tim denganku, pikir Han Sanqian, merasa sedikit takut. Namun, selain rasa takut, ada juga ekspektasi. Lagi pula, setelah rakus kejahatan mengikutinya, dia hampir menjadi tunawisma. Dalam keadaan seperti itu, apalagi pertumbuhan, ia tidak dapat memperoleh kembali kekuatan yang dimilikinya saat pertama kali melihatnya. Dan begitu pelahap kejahatan dapat memulihkan diri dan memulihkan diri pada hari itu, ditambah dengan pemberian makannya yang gila-gilaan, kekuatannya akan melonjak, dan dia akan diberi makanan yang cukup, sial. Betapa hebatnya kekuatan itu. Bagaimanapun, saya merasa sedikit takut ketika memikirkannya. Entah pria sial mana yang akan menjadi korban saat itu. Apakah kamu sudah makan? Han Sanqian bertanya. Taoti of Evil mengangguk, dan kemudian dia tidak lupa menjilat sedikit emas di tanah. Jangan terlalu lapar. Bagaimanapun, kita juga binatang buas purba, jadi kita harus kuat. Aku berjanji, setelah kamu menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan menyiapkan ruangan yang penuh dengan makanan untukmu. Bagaimana?
Pelahap hati pecinta kuliner yang jahat jelas dikendalikan oleh Han San Qian, dan dia mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Segera setelah itu, Han San Qian mendekatkan mulutnya ke telinga Taoti of Evil dan menceritakan semua rencananya. Apakah kamu mengerti? Pahami saja, ayo bertindak sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, satu orang dan satu binatang segera berpisah dan mulai bertindak. Bab 4512 ingin mengalahkan anjing yang tenggelam. Membunuh. Di kota. Legiun Beruang Kutub telah kehilangan hampir 2/3 pasukannya, dengan kata lain hanya tersisa 10.000 orang setelah 30.000 orang dikalahkan. Dan begitu mereka kehilangan keunggulan absolut dalam jumlah dan harus menghadapi serangan dari dua kolom yang berjumlah hampir 10.000 orang, hasilnya tentu akan sangat bagus. Tak lama lagi, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Sekarang, secara kasar, itu hanyalah desahan terakhir. Kematian hanyalah masalah waktu. Saat ini, pintu masuk ke kota naga bawah tanah hampir menghadapi dilema yang sama. Keunggulan medan memang menjadi keunggulan, namun keunggulan jumlah penduduk dan tingkat budidaya juga menjadi keunggulan. Jumlahnya hanya belasan orang, bahkan bisa bertahan sekian lama saja sudah dianggap operasi ekstrim. Biarpun mereka ulet, hanya butuh 10 menit sebelum tempat ini dibobol. He Ying mendengarkan laporan dari berbagai departemen dengan puas. Dengan kata lain, hanya dalam 10 menit, Legiun Beruang Kutub yang tak tersentuh dapat dibantai dan kota naga bawah tanah dapat dihancurkan. Pada saat itu, semua situasi akan berada di bawah kendalinya kembali. Meskipun beberapa prosesnya menjengkelkan, ada juga yang membuat depresi. Tapi bagaimanapun juga, akhir ceritanya memuaskannya. Elder, apakah kolom ketiga dan keempat akan terus mengejar Han San Qian? Seorang bawahan bertanya. Bayangan hitam itu tersenyum lembut, tentu saja, kamu adalah anjing yang tenggelam, jadi kamu harus memukulnya dengan baik. Sekarang kita hampir memotong lengan kiri dan kanan Han San Qian, mengapa kita tidak membunuh si idiot ini? Yang lebih tua benar. Han San Qian benar-benar telah menyebabkan banyak masalah bagi kita. Hanya dengan menangkap dan menyiksanya kita dapat menghilangkan kebencian di hati kita. Itu benar, dan orang ini telah mengambil semua harta Anglika yang tidak berguna itu sebagai miliknya. Sekarang seperti rumah harta karun keliling. Kita hanya perlu membunuhnya, Huff. Sekelompok orang mengobrol, dan bayangan hitam tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Faktanya, dia punya alasan yang lebih penting untuk membunuh Han San Qian daripada apa yang dikatakan bawahannya. Ambil pujian. Ini Han San Qian, dan dia pernah mengambil alih kastil Tianmo untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, begitu Han San Qian ditangkap olehnya, dapat dengan mudah dibayangkan seberapa besar kontribusinya. Rebut kembali kota dan bunuh pengkhianat dengan tanganmu sendiri, siapapun yang melihatnya akan mengacungkan jempol atas prestasinya. Bawahan itu sedikit menerima perintah tersebut, tetapi sebelum pergi, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, namun, tetua, jika kolom ketiga dan keempat ingin melanjutkan pengejaran, cakupannya mungkin diperluas. Artinya kolom ketiga dan keempat akan ditarik lebih jauh. Lagi pula, kastil Tianmo sangat besar. Begitu kolom ketiga dan keempat diusir, tidak mungkin mundur dalam waktu singkat. Apa yang kamu takutkan? Para tetua baru saja mengatakan bahwa Han San Qian hanyalah seekor anjing yang tenggelam. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri sendiri sekarang. Apakah kamu masih berpikir dia bisa melakukan serangan balik? Ya, jika dia melakukan serangan balik, Bear Legion omong kosongnya seharusnya melakukan serangan balik ketika masih banyak orang di dalamnya. Sekarang, mereka hanyalah sekelompok orang yang sekarat, apa gunanya? Sebaiknya kau jujur saja. Setelah mendengar ini, bawahannya tidak langsung menyerang, tetapi melihat ke arah yang lebih tua. Tentu saja, keputusan terakhirnya lah yang penting. Bayangan itu mencibir ringan. Padahal, perkataan bawahannya pada dasarnya mewakili maksudnya. Alasan kenapa dia tidak segera menjawab sebenarnya karena kepercayaannya pada bawahan yang ada di depannya. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Kedua kolom ditarik keluar, dan begitu Han San Qian kembali untuk melawan, pihaknya memang akan kekurangan tenaga. Namun, dalam hal ini,
saya juga akan memiliki 3 kolom, yang berjumlah lebih dari 10.000 tentara. Ledakan. Tapi saat bayangan hitam memikirkannya, di kejauhan, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari gerbang utara kota, dan api melonjak ke langit, menerangi seluruh langit malam dalam sekejap. Ledakan besar tersebut membuat Black Shadow dan yang lainnya merasakan tanah sedikit bergetar. Itu di sana. Seseorang mengerutkan kening. Ada begitu banyak pergerakan di utara kota, sepertinya. Sesuatu sepertinya telah terjadi. Kekuatan ini tidak ada bandingannya oleh siapapun. Mungkinkah? Tiba-tiba, mata semua orang terbuka. Han Sanqian. Itu Han Sanqian, pasti Han Sanqian. Orang ini ingin melarikan diri melalui gerbang utara. Benar, tidak ada orang lain yang bisa membuat keributan sebesar itu kecuali dia. Terlebih lagi, di utara kota. Mendengar suara cemas dari bawahannya, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melihat ke sana. Bab 4513 Raja Kehancuran. Ya, itu pasti Han Sanqian. Sangat sulit bagi orang lain untuk melakukannya kecuali dia. Apalagi arah dan lokasinya memang seolah menjadi tanda pelarian. Memikirkan hal ini, He Ying tersenyum dingin, tentu saja, itu kamu, Han Sanqian. Elder, ayo segera pergi untuk memberikan dukungan. Ya, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Tadi kami khawatir apakah anak ini akan mempermainkannya. Sekarang sepertinya dia hanyalah orang yang kami katakan sebelumnya, rakus akan hidup dan takut pada kematian. Dia ingin melarikan diri, dia sedang bermimpi. Elder, apakah Anda ingin mengirimkan kolom pertama untuk mendukung? Mungkin sulit untuk hanya mengandalkan kolom ketiga dan keempat. Ya, Penatua, orang itu telah lama melawan kita meskipun dia melakukan perlawanan keras kepala. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya. Demi keselamatan, Tetua, tolong kirimkan tim tambahan. Lagi pula, jika Han Sanqian diizinkan menerobos kota di utara, akan sangat sulit bagi pihak luar untuk menangkapnya. Bayangan itu mengangguk. Memang ada benarnya hal ini. Begitu Han Sanqian dan Han Sanqian dibiarkan keluar dari Kastil Tianmo, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Mencoba menangkapnya lagi saat itu hampir seperti mimpi. Oleh karena itu, sekarang kita benar-benar harus memanfaatkan situasi pembuatan pangsitnya untuk melenyapkannya sepenuhnya. Berkat usahamu sendiri, bebek yang sudah mencapai paruhnya tidak bisa terbang lagi. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu mengangguk, oke, ikuti perintah saya dan segera kirim kolom ketiga dan keempat ke utara kota. Pada saat yang sama, perintahkan unit pertama untuk mundur dari medan perang dan segera mencari bala bantuan. Ya. Seperti yang diperintahkan bayangan hitam. Segera, seluruh kekuatan besar dimobilisasi kembali. Ledakan. Beberapa sinar api menyerang tembok kota dengan ganas. Meskipun tembok kota sangat kuat, namun tidak dapat menahan serangan api seperti itu. Ketika tembok kota terus bergetar, batu bata mulai pecah dan tembok mulai tergelincir. Membunuh. Banyak orang dari Zongheng ketiga dan keempat juga tiba tepat waktu. Dari kejauhan mereka melihat bayangan hitam besar menyerang dinding. Mengaum. Segera setelah itu, monster besar itu meraung, dan detik berikutnya, tubuh besar itu bergegas menuju gerbang kota. Ledakan. Suara keras terdengar lagi. Tak lama kemudian, tubuh besar itu terlihat langsung menghantam tembok kota. Untuk sesaat, tembok kota yang sangat tebal bergoyang akibat benturan tersebut. Kekuatan monster ini nyata. Sial. Bukankah itu pembantu Han Sanqian? Sial, kenapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu besar? Ya, ukuran tubuh ini telah meningkat setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Sial, apakah monster ini bola karet? Hanya beberapa saat saja dan sudah tumbuh begitu besar. Tentu saja, sekilas sekelompok orang mengenali bahwa monster ini adalah orang yang bertarung bersama Han Sanqian sebelumnya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Han Sanqian ada di dekatnya, dan itu juga mengejutkan mereka. Ya, setelah memakan emasnya, tubuh Taoti of Evil pulih dengan cepat, dan ukurannya secara alami berlipat ganda. Terlebih lagi, terus terang, meski tanpa ukuran tubuhnya, tumpukan emas yang dia makan akan cukup untuk sebuah gunung kecil. Dengan berat dan volume sebesar itu,
Ketika menabrak tembok kota, efeknya tentu akan sangat menakutkan dan mengejutkan. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, tidak peduli seberapa dewasa dia, kami akan tetap membunuhnya. Perintahkan pasukan untuk segera melancarkan formasi serangan. Ya, di bawah komando kapten, kolom ketiga segera melancarkan postur ofensif. Kolom keempat mengikuti dari dekat dan membentuk lingkaran dengan kolom ketiga. Membunuh, membunuh. Kedua tim berteriak hampir bersamaan. Detik berikutnya, kedua pasukan, yang berjumlah puluhan ribu, menyerang kami langsung menuju Taoti of Evil. Meskipun mereka tidak melihat Han San Qian, mereka tahu betul bahwa prioritas utama mereka adalah menghadapi binatang besar ini. Jika tidak, jika mereka membiarkan orang ini menyerang sesuka hati, tembok kota tidak akan mampu bertahan. Pada saat itu, Han San Qian akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melarikan diri. Wow! Bayangan hitam seperti air pasang, dan segala jenis serangan seperti hujan, hampir membombardir Taoti of Evil dengan putus asa. Taoti of Evil tidak memiliki rasa takut sama sekali, dia hanya mengandalkan baju besi tebal di sekujur tubuhnya untuk menghindari pemblokiran, dan dia masih menabrak tembok kota. Bab 4514 3 Gerbong. Ledakan. Saat berbagai mantra api pada Evil Taoti meledak, tubuhnya yang sangat kuat tiba-tiba bersentuhan dengan dinding. Tubuhnya bergetar akibat ledakan tersebut, dan seluruh tembok kota berguncang akibat benturannya. Hal yang paling menjijikkan adalah banyak teknik api yang dibawa ke tembok kota olehnya, sehingga ketika meledakkannya, ia juga meledakkan tembok kota. Sial, biar ku beritahu kenapa orang ini bergeming menghadapi serangan kita. Ternyata dia memperlakukan kita seperti Tong Mesiu. Ya, dia benar-benar memanfaatkan kita untuk membantunya meledakkan tembok. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Namun, bayangan hitam yang ditransformasikan oleh orang-orang berbaju hitam yang telah diatur tiba-tiba mengejar Taoti of Evil. Kedua belah pihak segera memulai pertarungan berdarah. Bisa dimengerti kalau orang ini tidak menolak mantra kita karena dia ingin menggunakan tangan kita untuk mengebom tembok kota, tapi kenapa sekarang kita berada dalam pertarungan jarak dekat, orang ini masih tidak peduli. Dalam pertarungan jarak dekat, titik-titik vital bisa terluka jika tidak hati-hati. Jadi dalam hal ini, seseorang akan melakukan serangan balik terhadap serangan apapun. Biarpun monster ini berkulit tebal dan berkulit tebal, dia tidak bisa sepenuhnya tidak berdaya, bukan? Ini hanyalah tindakan bunuh diri. Sepertinya Han San Qian benar-benar lolos. Kapten kolom keempat menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, monster ini adalah binatang aneh Han San Qian. Di dunia Bafang, nilai makhluk asing tidak lebih rendah dari senjata ajaib, mereka sering kali menjadi penolong penting bagi pihak lain, oleh karena itu, dalam banyak kasus, makhluk asing sangatlah langka. Dan terutama, binatang aneh sebesar itu di depan kita. Belum lagi kemampuannya yang lain, tubuh yang besar dan keras ini saja sudah bisa mengerdilkan banyak binatang aneh. Mereka percaya bahwa Han San Qian juga menyadari hal ini. Namun, masalahnya justru terletak di sini. Binatang yang sangat berharga itu sekarang digunakan langsung oleh Han San Qian untuk menerobos tembok kota, dan dia melakukannya dengan cara yang benar-benar tidak bernyawa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa Han San Qian ingin melarikan diri dari sini. Kapten kolom ketiga setuju. Itu benar, dia bahkan tidak peduli lagi dengan makhluk asing yang begitu baik. Dia benar-benar melumasi telapak kakinya dan benar-benar ingin melarikan diri. Apakah dukungan dari kolom pertama sudah tiba? Kapten Qi, mereka akan segera tiba, jawab bawahan itu. Kapten kolom ketiga mencibir, tepat pada waktunya. Begitu mereka tiba, ketiga tim kita akan membentuk segitiga, dan kemudian kita akan mengepung orang ini sepenuhnya. Benar. Han San Qian, cucu Han, ingin mengabaikan hidup dan mati binatang aneh ini. Kalau begitu, mari ikuti arus dan wujudkan. Begitu kata-kata itu keluar, mereka berdua mencibir. Pada saat yang hampir bersamaan, diiringi semburan langkah kaki, Kapten kolom pertama memimpin pasukan dan kuda kolom pertama dan bergegas mendekat. Kecepatan perakitan mereka pun tidak mengecewakan. Kedua kapten itu buru-buru memberi hormat kepada kapten kolom pertama. Monster ini cukup besar. Setelah melihat Taoti of Evil, kapten kolom pertama hanya bisa menghela nafas. Kapten Zhang,
Saudara-saudara kami sedang menunggu Anda datang. Ya, monster ini seharusnya diperintahkan untuk mati oleh Han Sanqian. Dia tidak peduli dengan serangan apapun dan hanya fokus menyerang kota. Dia seharusnya hanya ingin membantu Han Sanqian melarikan diri dari kastil iblis. Kapten pertama mengangguk. Meski mereka semua menyandang posisi kapten, namun terlihat jelas bahwa semakin tinggi pangkat tim, semakin tinggi pula statusnya. Karena Han Sanqian sangat ingin keluar, kita harus memberinya hadiah yang besar. Kapten pertama selesai berbicara dan tersenyum lembut, saudaraku, bagaimana kalau kita membuatkan dia pangsit? Kapten ketiga dan kapten keempat saling memandang dengan gembira di wajah mereka. Kapten ketidakpuasan Zhang, kami berdua bersaudara memiliki apa yang kami inginkan. Selama ketiga pasukan kami menyerang pada saat yang sama, kami pasti akan bisa untuk membentuk segitiga untuk menyerang mereka. Saat itu monster ini ingin terus menabrak tembok. Haha, semakin cepat ia menabrak, semakin cepat pula ia mati. Kapten pertama tersenyum puas karena kita telah mencapai konsensus, mengapa kita harus bersikap sopan padanya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berdiri. Ketiga pasukan itu mematuhi perintah. Wow! Ketiga kolom itu segera menggenggam senjata mereka secara serempak. Ambil posisi segitiga dan bersiap menyerang. Ya, begitu kata-kata itu keluar, tentara segera mengambil sikap. Seperti tiga gerbong hitam yang siap berangkat, tinggal menunggu perintah dokter. Membunuh. Ledakan. Bab 4515 Kekuatan Banteng. Ketiga sisi menembak secara serempak, seperti tiga anak panah panjang, tiba-tiba mengenai Taoti of Evil. Taoti of Evil meraung dengan marah, dan satu matanya tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya, tiba-tiba ia mengubah sudutnya, dan dengan tergesa-gesa, ia bergegas menuju kolom keempat. Sial! Melihat pemandangan ini, Kapten keempat sangat terkejut hingga hampir kehilangan kesabaran saat itu juga. Pria sialan yang selama ini dipukuli secara pasif tiba-tiba mulai melawan. Kuncinya kalau kamu melakukan serangan balik, kenapa kamu harus melakukannya sesuai timmu sendiri? Sial, yang ada di kolom keempat semuanya adalah saudaraku. Mengaum. Benar saja, di mata kapten keempat yang putus asa dan tertekan, Taoti yang berpikiran jahat bergegas menuju kerumunan, mengandalkan tubuh besar dan kekuatan absolutnya untuk merajalela seperti banteng. Meskipun pria berbaju hitam sangat fleksibel, mereka hampir tidak bisa bergerak dalam keadaan seperti itu, dan banyak dari mereka meninggal secara tragis di tempat. Menyerang. Kolom pertama dan ketiga tidak mengalami kerugian sebesar itu, jadi mereka memerintahkan seluruh pasukan untuk mengarahkan senjatanya dan menyerang Taoti of Evil lagi. Taoti yang berpikiran jahat juga tidak ambigu, dia berbalik dan membuka mulutnya dengan darah, dan beberapa pria berbaju hitam langsung tertelan ke dalam mulutnya. Membunuh. Pertarungan berdarah antara kedua belah pihak telah resmi dimulai. Dan hampir di saat yang bersamaan, di sana, di jalan bawah tanah. Saat garis pertahanan terakhir runtuh saat umpan tersebut, Zuo mengerti. Pasnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Di belakangnya, seorang saudara bertanya dengan gugup. Dia menoleh ke belakang dan melihat hanya ada satu saudara lelaki yang tersisa di belakangnya. Tetapi meskipun saudara ini masih hidup, dia hampir sama seperti dirinya, berlumuran darah, dan matanya sangat lelah. Pertempuran berdarah ini bisa dibilang tragis. Jumlah mereka hanya beberapa lusin, namun mereka berhasil menahan serangan ribuan pasukan elit. Medan memang penting, tapi tekad saudara-saudara sebenarnya lebih penting. Tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka takut, dan tidak satu pun dari mereka yang mundur setengah langkah. Mereka hanya punya satu ide, mereka yang berada di depan ingin bertahan lebih lama, sementara mereka yang berada di belakang ingin mengambil alih secepat mungkin saudara-saudara mereka yang gugur. Dengan cara ini, kelompok orang mereka seperti jamur setelah hujan, Anda akhirnya membunuh penjaga di celah tersebut, dan tak lama kemudian, ada satu atau beberapa orang yang juga tidak takut mati di depannya. Siklus tersebut terus berlanjut, hingga saat ini masyarakat telah dipukuli habis-habisan hingga meninggal dunia.
Zuo memandang musuh yang hendak menyerbu masuk dari pintu masuk dan menepuk bahu saudaranya. Kembalilah dan beritahu Nyonya bahwa kami telah menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada kami. Tidak, misi ini diberikan kepadamu oleh Nyonya. Tentu saja, kamulah yang harus melaporkan misi ini. Zuo, meskipun kamu adalah kaptenku saat ini, secara pribadi, kamu harus memanggilku kakak karena usiamu. Kakak laki-laki tertua sudah tidak punya siapa-siapa lagi di keluarganya, jadi dia hanya punya satu adik laki-laki. Tolong bantu aku merawatnya. Kakak tertua sudah hidup beberapa tahun lebih lama darimu. Sekarang, dia akan berangkat dulu. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mendorong Zuo ke belakangnya, mengertakkan gigi, dan menyerang langsung ke arah musuh yang menyerbu masuk. Faktanya, keduanya tahu betul bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Zuo ingin memberinya kesempatan, tapi dia juga ingin memberikan kesempatan kepada Zuo. Melihat dia ditusuk ke dalam sarang lebah oleh musuh yang menyerbu masuk karena penghalangnya, Zuo menahan air matanya dan menepuk dadanya dengan keras, mengumpat pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, nyawa saudaramu adalah hidupku, dan aku akan melindunginya dengan semua yang kumiliki. Berbalik, Zuo menyeka air mata dari sudut matanya dan bergegas menuju kota naga bawah tanah tanpa mempedulikan hal lain. Membunuh. Di belakangnya, saat celah itu direbut, sejumlah besar pria berbaju hitam bergegas masuk seperti mata air. Mereka meraung kegirangan, seolah sedang melampiaskan depresi yang telah sekian lama tertahan. Nyonya, sepertinya pintu masuk celah itu telah hilang, kata Scar sedih. Su Yingxia memandangi bagian atas kepalanya dengan tenang, seolah berdoa untuk saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo. Bab 4516 terbakar. Tidak ada rasa takut atau takut di mata Su Yingxia, sebaliknya, matanya malah dipenuhi keinginan untuk bergerak. Dia tahu betul bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Karena itu, dia sudah bersiap. Tidak ada yang perlu ditakutkan, sebaliknya harus dirangkul dengan penuh semangat. Jika Anda tidak punya pilihan, Anda harus melakukan hal terindah saat Anda tidak punya pilihan. Memikirkan hal ini, Su Yingxia berteriak pelan, semuanya, pergi ke tempat kalian. Ya, meski tidak banyak tenaga yang tersisa, saat ini, Ah Yu dan kelompoknya masih memiliki suasana pertarungan yang luar biasa tinggi. Jika kami kalah, semua upaya kami akan sia-sia. Para wanita yang kami selamatkan akan kembali ke dalam keputusasaan yang lebih besar. Jadi, demi kita sendiri atau demi mereka, aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia kalah seperti ini? Setelah mengatakan ini, saudara-saudara yang tersisa menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Tidak ada yang mau memberikan buahnya begitu saja kepada musuh. Nyonya, beritahu saya apa yang harus saya lakukan, kami akan melawan mereka. Benar Bu, lakukan saja apa yang Anda minta. Melihat tekad semua orang, Su Yingxia sangat puas. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga mobilisasi sebelum perang sangatlah penting. Dari segi psikologi dan moral, itulah satu-satunya hal yang dapat mereka manfaatkan atau peroleh keunggulan absolut. Su Yingxia mengangguk, baiklah, kalau begitu kita akan melawan mereka sampai akhir. Untuk setiap menit kita bertahan, kelompok wanita di belakang kita akan bisa hidup 1 menit lagi, dan Sanqian akan bisa bernapas 1 menit lagi. Ya, semua orang menjawab serempak. Begitu dia selesai berbicara, Zuo sudah bergegas mendekat. Sebelum dia dapat berbicara, Su Yingxia dengan lembut menariknya ke belakang. Tak perlu dikatakan lagi, kita semua melihat apa yang terjadi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Zuo menggelengkan kepalanya, tidak sulit, sayang sekali aku tidak menjebak bajingan ini lebih lama lagi. Su Yingxia tidak punya waktu untuk menjawab, karena saat ini, orang-orang dari kolom kedua juga datang untuk membunuh mereka. Sekelompok orang dengan cepat menduduki pintu masuk kota. Kapten kolom kedua tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Su Yingxia dan yang lainnya menghalangi jalan. Kalian para pelacur sangat berani sampai-sampai berani pindah ke sini. Kemarilah, kalahkan semua bajingan ini. Sekelompok pria berbaju hitam segera mengambil tindakan. Su Yingxia mencibir,
dan detik berikutnya, dia mengangkat tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, api berkobar di mana-mana di sekitar kapten tim kedua. Banyak sosok berkulit hitam yang bahkan tidak bereaksi, langsung dikepung oleh api. Ketika ingin keluar lagi, mereka dikejutkan karena ternyata mereka sudah dikelilingi oleh api yang membumbung ke langit. Ini. Untuk sesaat, seluruh kolom kedua jelas-jelas panik. Kalian. Kapten kedua menunjuk ke arah Su Yingxia, jelas cemas dan marah. Sial, mereka semua dikepung di sini. Orang-orang bodoh ini belum tahu bagaimana harus menyerah. Beraninya mereka begitu sembrono di sini. Ini sungguh tak tertahankan. Su Yingxia mencibir, tidak takut sama sekali. Faktanya, ketika Zuo dan yang lainnya berusaha untuk melawan, dia sudah menerapkan rencana kedua dengan Scar dan yang lainnya. Yang disebut rencana kedua sebenarnya sangat sederhana, yaitu apa yang akan mereka lakukan jika Han Sanqian tidak melarikan diri tepat waktu. Su Yingxia melihat serangan api pada saat itu, dan dengan cepat memikirkan rencana saat ini. Api terperangkap. Dia memerintahkan orang-orang untuk mempersiapkan penyergapan kasar di hampir seluruh rumah di sekitar kota Dungeon. Begitu pasukan musuh menyerbu masuk ke kota dari celah tersebut, dia akan segera membakar tempat-tempat tersebut. Dengan api yang kuat, Su Yingxia yakin bahwa hal ini pasti dapat secara efektif mencegah serangan musuh. Meski ini hanya solusi sementara, Su Yingxia yakin ini adalah satu-satunya solusi mereka saat ini. Bekas luka, bersiaplah untuk beraksi. Ya, meskipun Scar terluka parah, setelah pemulihan singkat, pria mirip banteng ini sekarang bisa berjalan atau berlari sendiri. Bersiaplah untuk berpisah. Nyonya, hati-hati, Scar memperingatkan dengan gugup. Faktanya, operasi ini jelas lebih sulit bagi mereka, tapi yang lebih dikhawatirkan Scar bukanlah dirinya sendiri, melainkan Su Yingxia. Su Yingxia mengangguk. Segera setelah itu, dia memimpin. Bab 4517 Serangan Ganda. Seperti peri, Su Yingxia terbang langsung dari udara ke belakang sekelompok orang. Setelah itu, dia memegang pedang gioknya dan menunggu dengan tenang. Scar juga melambaikan tangannya, dan sesaat kemudian, semua murid yang tersisa mengambil tindakan. Mereka naik ke langit-langit bersama-sama, lalu mengarahkan busur dan anak panah mereka ke pria berbaju hitam di atas api. Dan beberapa orang kuat bahkan langsung mengangkat beberapa batu besar. Meletakkan. Saat Scar berteriak keras, puluhan anak panah ditembakkan pada saat yang bersamaan, menembaki pria berbaju hitam itu. Meskipun semua anak panah ini adalah anak panah biasa, mereka yang tidak tahan menembakkan anak panah ini semuanya ditembakkan oleh orang-orang yang sangat kuat dari Tianmo Bao. Kekuatan dan daya tembus anak panah tersebut secara alami di luar imajinasi orang biasa. Ditambah dengan tumpukan batu besar yang menggelinding ke arah mereka, meskipun pria berbaju hitam itu benar-benar kuat, mereka tidak dapat menahan pukulan dan palu yang mengenai mereka. Seluruh tim langsung berada dalam kekacauan. Namun pada saat kritis kekacauan ini, pukulannya tidak berhenti sama sekali. Saat energi sihir meledak di tengah kerumunan mereka, sesosok tubuh berkulit putih telah berhasil masuk. Meskipun kemampuan Su Yingxia tidak sebaik Han Sanqian, dia jelas merupakan master terbaik dalam hal tunggal. Begitu dia memasuki bayang-bayang, Su Yingxia mulai membunuh mereka tanpa pandang bulu, membuat para pria berbaju hitam semakin jungkir balik. Ah Yu, ah Zuo, jika kita bisa bertahan, kita akan tetap menjadi saudara yang baik. Sebaliknya, jika kita tidak bisa bertahan, kita akan memperbaharui nasib kita di kehidupan selanjutnya, teriak Scar. Zuo Ayu melihat ke belakang dan mengangguk dengan tegas. Membunuh. Detik berikutnya, di bawah kepemimpinan Scar, mereka menemukan gerobak kayu yang telah disembunyikan sebelumnya. Dengan menggunakan penutup gerobak kayu, mereka bergegas ke lokasi kebakaran dan mulai membunuh. Tiba-tiba, meskipun memiliki keunggulan numerik absolut, seluruh kolom kedua menjadi kacau balau di bawah kendali Su Yingxia di dalam dan Huo serta Scar di luar. Bahkan sebelum mereka sempat melawan, banyak tentara yang jatuh ke tanah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kapten kolom kedua berteriak dengan tergesa-gesa, mencoba membuat bawahannya kembali tenang. Dan dalam teriakan nyaringnya, seluruh kolom kedua benar-benar mulai menstabilkan formasinya secara perlahan.
Su Yingxia tahu betul bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Tapi dia benar-benar tidak punya cara lain yang lebih baik. Setidaknya, dengan dampak seperti itu dan penyesuaian kembali formasi, mereka mampu bertahan selama 10 menit. Sisanya hanya bisa diserahkan pada kehendak Tuhan. Puff, puff. Setelah manusia bayangan bereaksi, itu sebenarnya tidak lebih dari mimpi buruk bagi orang-orang di pihak Su Yingxia. Kemampuan lawan terlalu tinggi dan jumlah orang terlalu banyak. Scar dan gengnya dengan cepat berubah dari penyerang menjadi domba untuk disembelih. Banyak saudara yang meninggal secara tragis di tempat. Meskipun Scar bisa bertahan lebih baik dari yang lain berkat baju besi emasnya, luka parahnya masih membuatnya tampak seperti badak yang akan mati karena usia tua. Bukan saja dia tidak agresif sama sekali, tapi tindakannya yang canggung membuatnya sulit untuk bergerak maju. Azuo dan Ayu tidak jauh lebih baik, meskipun mereka memilih untuk melawan balik segera setelah mereka menyerbu ke kamp musuh. Namun karena semakin banyak saudara di sekitar mereka yang terjatuh, mereka mulai tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Beberapa luka berturut-turut di tubuh mereka mengubah mereka menjadi manusia berdarah hampir seketika. Bu, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Scar berjuang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menahan serangan di depannya. Dia memamerkan giginya kesakitan dan berteriak ke arah Su Yingxia. Tingkat kultivasi Su Yingxia sangat tinggi, bahkan di tengah keramaian, dia masih berhasil menciptakan lingkaran tak berpenghuni. Dalam jarak 1 meter dari lingkaran, tidak ada apapun selain mayat. Tapi jelas bahkan Han Sanqian tidak bisa menahan pengepungan, jadi bagaimana Su Yingxia bisa melakukannya? Hanya dengan sedikit kecerobohan, dia telah memotong lengannya dengan pedang, dan ketika dia sadar kembali, dia ditikam lagi di bahunya. Jelas sekali bahwa Su Yingxia juga telah memasuki periode kelemahan saat ini, jika tidak, mustahil bagi orang-orang berbaju hitam ini untuk mendekat. Su Yingxia tidak takut akan rasa sakit, apalagi hidup dan mati. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak bertahan lebih lama. Sekelompok sampah, kamu sangat berani. Kamu baru saja datang ke kota naga bawah tanahku untuk menimbulkan masalah, tapi kamu sebenarnya berani menyerang kami dengan panik. Kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang. Bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun. Ya, pria berbaju hitam menerima perintah tersebut dan segera menyerang beberapa orang yang tersisa. Namun pada saat ini, angin sepoi-sepoi tiba-tiba menerpa. Bab 4518, tanyakan padaku dulu apakah kamu ingin menyentuhku. Angin sepoi-sepoi ini begitu sepoi-sepoi sehingga banyak orang tidak menyadarinya sama sekali. Namun sedetik berikutnya, tiba-tiba mereka merasa tidak nyaman di wajah mereka. Saat mereka ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya, mereka jelas merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Rasa sakitnya begitu parah sehingga setiap orang yang tertiup angin mau tidak mau menjatuhkan senjata di tangannya dan menutupi wajah mereka dengan kesakitan. Kapten kedua juga jelas merasakan ketidaknyamanan di wajahnya. Di bawah perlindungan nafas di tubuhnya, dia kembali ke keadaan semula. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening sejenak. Su Yingxia, Scar, Azuo Ayu dan 3 anggota Legiun Beruang Kutub lainnya, totalnya 7 orang, menghilang dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya sedikit, dan angin sepoi-sepoi bertiup melalui telapak tangannya. Kemudian, beberapa benda yang seperti debu namun bersinar dengan cahaya merah jatuh dari telapak tangannya. Begitu benda ini mengenai tangan, ia langsung terbakar, membuat orang merasa sangat kesakitan. Kalau dipikir-pikir, angin sepoi-sepoi tadi membuat semua saudara mereka diam-diam menderita kerugian karena hal-hal aneh yang ada di angin tersebut. Dia segera melihat sekeliling, dan terlihat jelas bahwa tidak ada kemungkinan lain kecuali seorang Master Super yang bisa menggunakan angin untuk menyakiti orang sebanyak itu. Siapa yang memblokirnya? Kenapa kamu tidak segera muncul? Kapten kolom kedua berteriak keras, memegang pedangnya di tangannya, dan memandang dengan dingin. Muncul. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu muncul? Sambil mencibir, semua orang mencari suara dan tiba-tiba menemukan sosok hitam berdiri di sana tidak jauh dari kegelapan. Setelah dia tertawa, dia tiba-tiba berbalik. Untuk sementara waktu, bahkan pasukan kedua yang terdiri dari beberapa ribu pria dan kuda tidak bisa menahan diri untuk mundur karena ketakutan.
Han Sanqian. Bagaimana mungkin? Bukankah Han Sanqian sudah melarikan diri? Kudengar pertempuran di utara kota berlangsung sengit. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa berada di pihak kita? Ya, ini benar-benar sungguh keterlaluan. Mereka panik dan bingung, bahkan ada yang mau mundur selangkah. Orang-orang berbaju hitam ini memang terlatih dan memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga jelas mustahil bagi Han Sanqian mengandalkan pencegahannya sendiri untuk mengguncang medan perang. Tapi ini tidak berarti bahwa orang-orang berbaju hitam ini sama sekali tidak takut. Mereka telah bertarung melawan Han Sanqian, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya dia. Tentu saja, ribuan orang di kota naga bawah tanah tiba-tiba menjadi sangat tidak percaya diri. Han Sanqian tertawa dingin. Apa yang disebut gerakan kejutan tentara, yang dia inginkan adalah efek yang tidak dapat terpikirkan oleh musuh. Dia dengan panik ditahan oleh Evil Taoti, dan sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada Evil Taoti untuk tidak menarik serangan ke tembok kota sampai saat yang paling kritis. Dengan cara ini, pihak lain semakin yakin bahwa Han Sanqian ingin melarikan diri dari Kastil Tianmo. Dan begitu ini terjadi, mereka pasti akan mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk mengepung dan menekan diri mereka sendiri, sehingga kota naga bawah tanah akan tampak sangat kosong. Pada saat ini, kembalinya Han Sanqian yang tiba-tiba pasti akan membuat lawannya lengah. Pihak lain tidak akan pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan muncul di sini saat ini. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Pembunuhan tadi hebat sekali, bukan? Sekarang, aku akan membuatmu membayarnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba menjadi penuh energi. Yingxia, bantu aku menjaga celahnya. Karena semua orang telah masuk, salah satu dari mereka, termasuk satu, mereka semua harus mati di sini untukku. Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan emosi dan mengangguk dengan berat, pakailah padaku. Dia tahu bahwa Han Sanqian pasti akan datang ke sini untuk membantu mereka, dan dia juga tahu bahwa Han Sanqian pasti memiliki kemampuan untuk bergegas ke sini untuk membantu mereka. Ini adalah pemahaman diam-diam antara suami dan istri, dan juga kepercayaan mutlak Su Yingxia pada Han Sanqian. Azuo dan Ayu juga terbaring lemah di tanah di kejauhan, bersandar pada Scar dan 4 orang lainnya yang terengah-engah. Tapi tidak peduli apa, mereka memiliki senyuman di mata mereka. Karena tulang punggung mereka jelas sudah tiba. Sial, apa yang dilakukan cucu-cucu ini pada kita barusan? Sekarang giliran mereka. Saudara-saudara saling memandang dan kemudian saling tersenyum. Dan benar saja, saat Su Yingxia terbang ke celah dan mengambil posisinya, Han Sanqian juga menunjukkan cibiran dingin. Hari ini, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang langsung ke dalam bayangan manusia. Bab 4519, biarkan aku melampiaskan amarahmu. Tanpa syarat atau belas kasihan apapun, bagi Han Sanqian, hanya ada satu akhir untuk sekelompok orang di depannya. Itu adalah kematian. Oleh karena itu, jurus Han Sanqian hampir membunuh orang. Pria berbaju hitam yang terlihat sangat kuat, di bawah serangan gila Han Sanqian, seperti jerami di sawah, terjatuh saat Han Sanqian terus mengayunkan sabitnya. Sejujurnya, saya telah ada sepanjang hidup saya dan saya rasa saya belum pernah melihat adegan besar apapun. Namun, sejak saya mengenal pemimpin keluarga kami, saya menemukan bahwa pemahaman saya sebelumnya adalah tentang berpura-pura. Ya, ini agak keterlaluan. Satu orang bisa langsung membunuh hampir 5.000 orang. Tahukah kamu apa konsep ini? Sial, ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat, apalagi salah satu dari 5.000 orang ini adalah orang baik. Iya, untuk orang biasa, apalagi dipukul, saya sudah mengagumi dia sebagai pria tangguh karena mampu berdiri di hadapan 5.000 orang tanpa mengubah ekspresinya. Azuo, Ayu, Daoskar dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka melihat situasi di lapangan. Kebetulan ketika membandingkan kedua belah pihak dengan kesenjangan yang begitu besar, akhir ceritanya benar-benar berlawanan. Han Sanqian, yang seharusnya lemah, tidak hanya tidak terlihat lemah sebagaimana mestinya, tetapi juga menyerang orang-orang kuat berbaju hitam.
mengejar dan bertarung. Serius, alangkah baiknya jika suatu hari nanti aku bisa memiliki keterampilan seorang pemimpin. Ya, jangan bilang itu persis sama. Aku hanya bisa menggores permukaannya saja, jadi itu cukup bagus. Lupakan saja, pemimpin akan menjadi bos kita mulai sekarang. Kita akan memiliki banyak kesempatan bersamanya. Saya tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Saya ingin melihat kinerja pemimpin. Benar, mari kita lihat bagaimana pemimpin melampiaskan kemarahannya kepada kita. Begitu dia selesai berbicara, api langit meledak dari tangan Han San Qian tiba-tiba, bayangan hitam muncul di tempat seperti pemula, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan, bayangan itu benar-benar menjadi abu dalam ledakan. Dan ini jelas belum berakhir. Detik berikutnya, Han San Qian sudah bergegas turun dengan kapak raksasa di tangannya. Segala sesuatu yang melewati cahaya kapak berubah menjadi bubuk. Han San Qian tidak tahu apa arti kelelahan. Setelah kapaknya jatuh dengan liar, dia kembali meledak dengan api langit, lalu terbang ke langit. Susunan kapak. Wow! Kapak Pangu jatuh dari langit, dan tanah meledak. Tim pria berbaju hitam yang telah berdiri dengan rapi dan mengesankan hancur berkeping-keping di bawah serangkaian serangan Han San Qian. Bukan karena mereka tidak berusaha melawan, namun hasil perlawanan tidak berubah sama sekali, tetap saja pembantaian sepihak. Scar dan saudara-saudaranya sangat bersemangat melihatnya. Mereka sangat keterlaluan. Ini sangat keterlaluan. Han San Qian seperti dewa kematian yang datang ke dunia. Dan orang-orang berkulit hitam yang sebelumnya masih dianggap sebagai tuan di mata mereka, tapi di depan Han San Qian, dia lemah seperti semut. Garang. Itu terlalu kuat. Kalian semut. Siapa yang berani melangkah maju? Di medan perang, Han San Qian Pangu melepaskan kapaknya, dan menatapnya dengan dingin. Seluruh adegan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Terkadang, mereka takut ditipu oleh bangsanya sendiri, sehingga mereka semua mundur dalam pemahaman diam-diam. Kapten tim kedua memandang Han San Qian dengan sedikit enggan. Dia tidak mengerti mengapa Han San Qian sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengalami konsumsi besar-besaran, dia seharusnya menjadi lebih lemah. Tapi kenapa orang ini memukulnya semakin keras? Melihat kembali saudara-saudara di belakangnya, seluruh tim yang beranggotakan hampir 5.000 orang kini tercerai-berai. Yang terpenting adalah pengurangan personel yang sangat serius. Dia hampir bisa mengetahui dengan mata telanjang bahwa setidaknya setengah dari timnya telah hilang. Apa kalian semua takut? Han San Qian memandang semua pria berbaju hitam dengan suara dingin. Tidak ada gunanya merasa takut. Kamu hanya bisa belajar menahannya, karena hal berikut hanya akan membuatmu semakin takut. Bab 4520, Situasi Medan Perang. Dan di tanah saat ini, bayangan hitam itu santai dan puas, dan hampir semua yang ada di medan perang berada di bawah kendalinya. Hampir di saat yang bersamaan, dua agen intelijen datang satu demi satu. Beritahu para tetua bahwa apa yang disebut pasukan beruang kutub pada dasarnya adalah yang terlemah dalam kelompok dan hampir tidak memiliki perlawanan. Mohon beritahu para tetua, haruskah kita membunuh mereka semua atau menahan beberapa orang? Bagus sekali. Black Shadow mengangguk puas, simpan beberapa tahanan. Bagaimanapun, menantu juga anak buah Han San Qian. Setelah kita menangkap Han San Qian, saya secara pribadi akan menghadapinya dan menyiksa mereka. Biarkan Han San Qian menyaksikan saudara-saudaranya mati satu persatu di hadapannya. Saya yakin Han San Qian pasti menikmati perasaan itu saat itu. Begitu dia selesai berbicara, beberapa bawahan di dekatnya juga tertawa dingin. Dia membunuh rakyat kita, dan nanti kita akan membunuh rakyatnya satu persatu di hadapannya, hehe. Saya harap dia bisa menahannya. Pada saat itu, gengnya akan menangis dengan keras, dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka tidak hanya akan menyesal mengikuti Han San Qian, tetapi juga menyesal telah menyinggung kita. Bayangan hitam itu mengangguk puas, ya, divisi S kita selalu berada di pinggir lapangan sejak didirikan. Begitu keluar, musuh akan dibunuh dengan hantu dan serigala yang melolong. Bajingan ini berani macam-macam dengan kita, bagaimana kita bisa melakukannya? Beri mereka buah-buahan yang baik.
Kemudian, dia melihat ke petugas intelijen lainnya. Bagaimana denganmu? Apa yang terjadi di sana? Penatuaki, untuk beberapa alasan, binatang raksasa yang biasa dihantam tembok oleh Han Sanqian tiba-tiba menjadi sangat besar dan sangat ganas. Ia menghantam tembok kota dengan segala cara, tapi untungnya, kolom ketiga dan keempat kami mencoba yang terbaik untuk melawan, dan kemudian pasukan pertama tiba tepat waktu. Di bawah konfrontasi penuh dari 3 kolom, kekuatan binatang raksasa itu telah sangat berkurang, dan serangannya terhadap tembok kota pada dasarnya telah hilang. Namun, ia memang sangat besar dan kuat, dan akan membutuhkan waktu untuk mengalahkannya. Mendengar jawaban petugas intelijen tersebut, Black Shadow merasa sangat puas. Meskipun binatang jahat itu masih menimbulkan masalah, hal itu bukannya tidak bisa dimengerti. Lagi pula, ketika saya melihat api di sana dari kejauhan, apinya sangat dahsyat, yang cukup membuktikan bahwa binatang raksasa ini bukanlah makhluk biasa. Oleh karena itu, jelas membutuhkan waktu lama untuk menaklukkan binatang raksasa tersebut. Sepertinya Han Sanqian benar-benar berencana untuk melarikan diri sepenuhnya. Dia terus membiarkan binatang anehnya menabrak tembok kota. Niatnya jelas. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak lari? Kami memiliki 25.000 orang dalam 5 kolom, dan ada hampir 30.000 tentara di penjaga rahasia di mana-mana. Bisakah dia menahan 3.000 orang? Sebelumnya, dia mengira kami adalah pasukan sampah seperti Departemen Mingyu. Dia mungkin berpikir bahwa dia masih bisa berjuang untuk menjadi dewa. Namun kenyataannya, dia tidak tahu sama sekali bahwa dengan kekuatan kami, Departemen Mingyu adalah tidak ada apa-apa. Kesenjangan antara divisi S dan pasukan biasa sangat besar. Bagaimana Han Sanqian bisa mengetahui hal ini dengan jelas? Sekelompok orang sedang mengobrol dan berbicara, jelas berpikir bahwa mereka memiliki peluang untuk menang. Ngomong-ngomong, kenapa orang-orang dari kolom kedua belum datang? He Ying sangat puas. Saat ini, dia juga menyadari ada satu orang yang hilang dari pasukannya. Iya, kenapa belum ada kabar dari kolom kedua? Dari segi waktu, pihak mereka tidak boleh lebih lambat dari kolom kelima dalam mendapatkan hasil, bukan? Bagaimanapun, Legiun Beruang Kutub memiliki keunggulan besar dalam jumlah, dan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua dengan segera. Tetapi kolom kedua berbeda. Bahkan jika seseorang mengintai di kota naga bawah tanah untuk menyebabkan kerusakan, tidak boleh ada terlalu banyak orang. Oleh karena itu, hasil kolom kedua tidak boleh lebih lambat dari hasil kolom kelima. Apakah terjadi kecelakaan? Bawahan yang penuh perhatian tadi mau tidak mau mengingatkannya lagi kali ini. Suasana langsung memasuki keadaan yang sangat mencekam. Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Suasana hati He Ying yang semula baik langsung turun ke bawah dalam sekejap. Tampaknya, dalam beberapa hal, kemungkinan ini memang ada. Memikirkan hal ini, Black Shadow mulai merasa sedikit khawatir. Tapi saat bayangan hitam hendak berbicara, seorang bawahan tiba-tiba berdiri. Semuanya, ada yang ingin kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya.